Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, ini tanaman cabai saya yang tebang sari dengan tomat yang temannya udah habis, sudah saya cabutin yang di sebelah sini. Tapi cabainya banyak sekali yang kuning, tapi oke lah. Jadi biarpun kuning nggak masalah ya kan. Intinya itu kuning, daunnya masih ada corak hijau seperti ini dan daunnya tidak melipat. Itu menurut saya tetap berbuah dan oke lah, daripada menanggulangi busuk batang, rontok. Lebih baik kuning seperti ini, nggak masalah. Yang penting berbuah dan berbunga banyak. Ini contohnya seperti ini. Kita akan saya lihat lainnya teman. Ini di sini banyak sekali yang kuning karena ya memang lagi musim kuning-kuning ya seperti itu. Nah ini juga kuning nih teman. Coba-coba lihat nih, bunganya juga lumayan banyak nih. Tuh, ini buahnya di sini juga lumayan. Jadi pada tanaman cabai yang keriting itu, kalau kuningnya tuh saya lebih yang suka yang dengan cabai rawit ini lebih bagus lah ya. Jadi buahnya biarpun kuning lebih berbuah. Kalau di sini namanya lebih kerennya Gemini, virus Gemini. Nih ini calon buah-buahnya juga bagus, daunnya juga lumayan, ya kan? Nggak masalah teman. Nah ini kuning juga nggak masalah. Ini kuning nggak masalah, berbuah juga. Tidak ada yang bilang dicabut aja, itu jangan teman, jadi kita malah rugi. Coba kita bandingkan, ini kan di bekas semua dengan tomat, kalau udah kuning banyak merata, kalau kita cabutin apa gak sayang. Daripada busuk buah lebih baik kuning seperti ini. Toh ini di sini yang kemarin ada busuk buah, ini udah mati, udah saya mau ganti lagi yang baru. Jadi biarpun kuning seperti ini malah oke kalau saya. Daripada busuk buah lah, ini udah mulai nih berbuah ini biarpun kuning. Kita lihat di sini teman. Jadi ibaratnya merata kuningnya. Ini kuning. Ini juga kuning teman. Tapi berbuah. Santai aja. Nanti akan saya update lagi. Ini yang kemarin yang dulu itu kan udah saya update, yang kena virus kuning tetap berbuah. Nih, ini tetap berbuah nih. Ini kenapa ini pertumbuhannya belum terlalu sip ya, karena ini baru saya cabut tomatnya ya kan. Di sini baru 3 hari ini, karena ini kan tebang sari. Jadi setelah tomatnya ini bersih, mungkin ini nanti akan lebih ibaratnya fokus lagi, pertumbuhannya lebih bagus. Ini buahnya lumayan bagus, ini bunga-bunganya juga mulai banyak ya kan. Coba lihat teman-teman, lihat tuh bunganya. Ini kan lah seperti itu teman. Jadi jangan takut. Kalau toh udah terkena kuning seperti ini, biarin aja. Kalau bisa kita tetap semprot dengan Pegasus supaya tidak kuning atau daunnya melipat lah seperti itu, dan penyubur buah supaya lebih banyak lagi buahnya, bunga-buahnya. Jadi ya nggak boleh kita langsung cabut semuanya, nggak usah. Kalau dicabut kita sendiri yang rugi, karena ini kan butuh waktu, butuh modal juga ya kan, seperti itu. Ini di sini juga kuning. Situ nanam cabai itu apa adanya teman. Jadi kayak kuning, saya mau subur mau apa, saya update terus teman untuk pertanian saya. Karena ya memang di daerah pegunungan saya ini, selain penyakit kuning ini yang menyerang cepat banget, busuk batangnya juga lumayan cepat banget teman. Ini busuk batang cepat banget. Coba lihat. Kalau saya daripada busuk batang lebih baik kuning seperti ini. Tapi lebih baik ya nggak terkena hama, itu ibaratnya permintaannya ya. Tapi kan kita sebagai petani memang ini ya kan, udah menjadi resiko. Suatu usaha pada ada resikonya, hamanya dan lain sebagainya. Jadi kalau nggak mau menanggung resiko ya jangan ngapa-ngapain, duduk aja udah seperti itu. Nih ya kuning, tapi udah mulai ada calon-calon bunga-bunganya. Ini juga ini teman, jadi aman lah ya kan. Ini jenis cabenya salaan teman, yang udah mulai tumbuh tinggi lah seperti itu. Nah yang itu kan ada yang lubang-lubangan masih kosong, yang kemarin kan yang mati waktu masih ada tomatnya. Setelah tomatnya udah habis, nanti akan saya sulami. Saya udah siapin bibitnya, tapi ini media bibitnya saya cuma media cabut, nggak yang polybag. Nah, daripada nanti kita sayang,
yang masih longgar-longgar seperti ini kita tidak tanami, kan ini teman, besoknya kalau kosong-kosong gini kan sayang ya kan. Jadi kalau kita tanami ya nggak masalah, ini udah tua nanti udah masih ada yang muda, jadi tetap eksis lah seperti itu, panen terus. Ini sih ceritanya yang di sini saya penyembaian yang bibit cabai merekan ori, sama yang satunya itu salaan, tapi dengan penyembaian bibit sendiri seperti itu. Di sini tuh memang kalau salaan itu memang tinggi ya pertumbuhannya. Jadi kalau kita tidak ekstra pemasangan tali bel ataupun dengan ajir yang cukup tinggi, dia bisa patah atau roboh kalau kena angin. Karena memang basicnya tuh tumbuhannya tinggi-tinggi kalau untuk jenis cabai yang salaan seperti ini. Jadi teman-teman lihat sendiri, ini yang di sini aman, ini bebas dari hama ya kan, bersih, hijau dan bunganya cukup. Di sini sebelahnya kuning, sebelahnya lagi kuning ya kan, ini kuning juga. Memang sudah masih banyak sekali yang kuning di sini teman. Ini kuning juga nih bunganya, tapi udah mulai banyak. Ini 50-50 antara mau kuning atau enggak ini. Jadi kayak gak jelas yang ini seperti ini teman. Nah, nanti ini pupuk susulannya saya belum pakai pupuk susulan, belum saya kocor ulang setelah tanaman tomat seperti ini. Karena kemarin waktu panen tomat ya lumayan dapat harga yang bagus, 7.000 sampai 8.000. Jadi kalau tumbang sarinya ada tomat harganya bagus, ini ya lumayan menutup biaya produksi dari tanamnya, dari cangkul, dari pembelian mulsa, dan dari biaya pupuk. Karena kan cangkul sendiri aja kalau per satu roll mulsa ukuran 1 meter ini diborong itu biaya cangkulnya 1.200.000. Dan ini plastiknya, ini mulsa ini 720 ini plus melubangi teman, seperti itu. Merek Bell juga ya, memang ya berkah dari tomat lah ya kalau harganya lagi bagus. Tapi kalau harganya waktu dulu seperti saya yang pernah review dulu harganya 1.000 ya memang nggak nutup sama sekali. Karena ya orang menanam itu memang nggak mengenal musim, seharusnya tanam terus aja, nggak harus menunggu. Kalau kita menunggu yang mahal terus malah kita nggak pernah ibaratnya menemui harga yang bagus. Tapi kalau kita sering nanam harga murah ya memang udah nasib, harga mahal bonus. Jadi seperti itu teman, kalau kita sering tanam. Sebenarnya saya nanam cabai seperti ini saya terus nggak kenal musim. Jadi sini habis, yang sana masih, sana udah panen, sini belum. Jadi sana habis, nanti sini panen. Jadi yang sebelah sana lagi saya ada, ini belum saya garap, mau akan saya garap. Jadi tetap tanam terus seperti itu. Ini kuning nih masih berbuah. Ini juga kuning nih berbuah. Jadi nggak masalah teman-teman seperti itu. Jadi nanti kita teman-teman biarpun kuning seperti ini, kalau di tempat saya kan memang lagi marak banget kuning. Jadi kurang tahu kalau di tempat teman-teman di daerah dataran rendah ataupun lebih aman dan lain sebagainya, saya kurang tahu. Dan saya kan di daerah pegunungan ya kan, curah hujannya sangat tinggi sekali seperti itu. Jadi ya busuk batang, patek dan lain sebagainya itu menyebarnya cepat sekali daerah saya. Oke, inilah sharing dari saya tentang tanaman cabai saya yang kuning tetap berbuah bahkan lebat, yang akan saya review. Nanti akan saya review lagi video selanjutnya. Oke, saya review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia.